Halo sahabat Garuda Website, kita ketemu lagi di checklist belajar SEO. Oke, di video sebelumnya setelah kita memahami cara kerja mesin pencari, konsep dasar SEO dan riset keyword, hal lainnya yang harus kita optimasi lagi adalah halaman web kita, atau lebih dikenal dengan istilah SEO on page. Nah, di titik ini seharusnya kita sudah tahu ya daftar kata kunci target, kata kunci yang ingin kita peringkatkan di mesin pencari nantinya. Selanjutnya adalah tentang bagaimana kita menyusun halaman web sesuai dengan kata kunci tersebut. Optimasi on page ini mengacu pada semua tindakan yang dapat dilakukan langsung pada website kita ya, tentunya dengan tujuan untuk mendapat peringkat lebih baik. Dan SEO on page ini adalah pondasi dari keseluruhan bangunan SEO kita. Jadi ini perlu Anda sempurnakan dan atau setidaknya memenuhi poin-poin vital yang memungkinkan kita untuk lakukan. Yuk kita bahas lebih jauh lagi. Dari berbagai strategi optimasi website, ya, SEO on page adalah hal paling penting dan utama. Dan ini adalah bagian dari prioritas paling tinggi jika kita ingin agar website kita mendapat peringkat di mesin pencari. Nah, SEO on page ini juga bisa dikatakan sebagai pondasi bagi sebuah website, khususnya dalam hal upaya Search Engine Optimization atau SEO ya. Tanpa ini, maka apapun yang dilakukan semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi ringkasnya, SEO on page adalah serangkaian praktek mengoptimalkan halaman web untuk meningkatkan visibilitas dan traffic dari mesin pencari yang sesuai dengan kata kunci yang ditargetkan. Nah, pertanyaannya adalah, lalu apa saja elemen on page ini yang harus kita optimasi? Sebenarnya tidak ada alur kerja standar yang diakui secara universal untuk pengoptimalan halaman. Namun, analisis dan langkah-langkah implementasi harus sekomprehensif mungkin untuk memastikan bahwa setiap peluang dimanfaatkan untuk meningkatkan peringkat mesin pencari. Nah, secara umum paling tidak ada 4 elemen yang harus kita optimasi dalam SEO on page ini. Yang pertama, technical SEO. Di bagian ini ada 3 komponen utama yang perlu mendapat perhatian dalam upaya kita untuk mengoptimalkan website. Yang pertama, kecepatan server, kemudian yang kedua ada source code, dan yang ketiga ada IP address. Nah, jika Anda pemula dalam belajar SEO dan tidak begitu memahami bagian-bagian ini ya, sebaiknya pastikan itu terpenuhi dari layanan hosting Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, konten SEO. Bicara tentang SEO, itu tidak lepas dari proses produksi konten yang dioptimasi untuk SEO itu sendiri. Konten dalam konteks tidak hanya mengacu pada elemen yang dilihat oleh manusia ya, atau yang muncul pada layar seperti teks, video, dan gambar. Ini juga mencakup semua elemen yang terkait dengan apa yang dilihat pengguna dan mesin pencari, baik yang terlihat dan tidak terlihat seperti alt tag atau informasi meta. Nah, yang ketiga yang perlu dioptimasi di SEO on page ini adalah tautan dan struktur internal. Tautan internal memiliki banyak fungsi, utamanya ini adalah alat untuk memandu manusia dan bot mesin pencari menelusuri halaman-halaman website kita. Nah, ada 5 hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam membangun struktur internal link ya. Yang pertama, struktur logis dan kedalaman perayapan atau crawling. Nah, maksudnya di sini adalah tentang bagaimana Anda mengatur menu navigasi, memastikan bahwa hierarki website berisi tidak lebih dari 4 tingkat. Semakin sedikit level yang dibuat, maka semakin cepat bot dapat menjangkau dan merayapi semua subhalaman. Nah, yang kedua, tautan internal. Teknik internal link building menentukan bagaimana just link dikelola dan didistribusikan di sekitar website. Ini juga dapat membantu meningkatkan relevansi subhalaman terkait kata kunci tertentu. Peta situs yang baik adalah salah satu dasar SEO on page terpenting yang ada dan sangat relevan, baik untuk pengguna yang mencoba bernavigasi di website maupun perayap mesin telusur. Kemudian yang ketiga adalah kanonisasi. Nah, ini cara untuk menghindari duplikat konten ya. Tahapan ini termasuk penggunaan yang tepat pada tag kanonik yang ada dan atau menetapkan halaman dengan atribut no index. Kemudian yang keempat ada struktur URL. Nah, aspek ini adalah pengaturan URL agar lebih ramah SEO. Dan yang kelima adalah fokus. Jadi halaman yang tidak berisi konten yang sangat berguna dan dapat dianggap tidak berarti untuk indeks Google harus diberi tag dengan meta tag robot no index. Dan itu 5 bagian yang perlu menjadi pertimbangan dalam membangun struktur internal link. Kemudian yang dioptimasi selanjutnya yang keempat adalah desain ya. Nah, faktor utama dalam desain web untuk SEO adalah yang berfokus pada kebergunaan. Artinya kita hanya boleh menampilkan hal-hal penting yang berguna di website kita.
Kita harus meminimalisir gangguan termasuk hal-hal yang dapat menambah beban loading website kita. Nah, beberapa hal penting dalam desain web SEO friendly saat ini adalah yang pertama, pengoptimalan seluler. Ini berarti mengadaptasi konten desktop versi web sehingga dapat diakses dan dilihat juga dengan mudah di perangkat seluler seperti smartphone atau komputer tablet. Yang kedua, ukuran berkas. Maksudnya apa? Gambar atau grafik yang terlalu besar dapat meningkatkan waktu buka halaman secara drastis. Nah, sebagai bagian dari optimasi SEO on page, pastikan untuk menggunakan ukuran file sekecil mungkin, ya. Kemudian yang ketiga adalah call to action. Artinya apa? Elemen halaman tertentu harus digunakan untuk merangsang tindakan pengguna dengan mendorong interaksi dengan website. Jadi itulah paling tidak beberapa hal yang harus kita optimasi di bagian on page atau website kita jika kita ingin mendapatkan peringkat di mesin pencarian. Sekali lagi untuk Anda yang ingin mendapatkan penjelasan lebih mendalam terkait materi SEO on page ini dan materi-materi yang berkenaan dengan SEO secara lengkap, Anda bisa masuk ke situs Garuda website yang linknya sudah saya sertakan di bagian deskripsi channel ini. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di video berikutnya.